Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarramun yang saya muliakan, segenap sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, khususnya para mahasiswa yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita bisa bertaaruf, bersilaturahmi, bertukar pikiran pada saat ini. Moga-moga mendapat ridho dan barokah dari Allah SWT. Dan semoga salat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harap ridho dan syafaatnya. Para staf pengajar dan juga mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo yang saya hormati, kita berbincang tentang Nahdlatul Ulama yang menjadi ikon dan juga menjadi karakter dari universitas yang kita cintai ini, bahwa saudara-saudara mahasiswa, adik-adik mahasiswa masuk ke Unusida, masuk ke NU melalui Unusida ini adalah pilihan yang sangat tepat, bahkan pilihan yang sangat strategis. Kenapa saya sebut demikian? Pertama, karena adalah Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang besar, bahkan terbesar. Kenapa pilihan terhadap organisasi besar sebuah pilihan yang tepat dan strategis? Karena kebesaran NU bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi ini adalah merupakan indikator pertanda bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang tangguh. Karena dalam usia 100 tahun banyak organisasi, banyak perkumpulan yang lain yang seusia pada berguguran, tidak bisa mencapai usia yang begitu panjang. Tetapi Nahdlatul Ulama terbukti dalam usianya hampir 1 abad ini tetap tangguh, tetap besar, bahkan terus berkembang. Ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang tangguh menghadapi tantangan berbagai zaman, mulai tantangan menghadapi penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, masa revolusi, masa pasca revolusi, di mana Indonesia dilanda berbagai pemberontakan, ada DI, TII, PRRI, dan sebagainya. Tetapi NU tetap selamat. Kemudian tahun 65 menghadapi tantangan yang tidak kalah besarnya, yaitu menghadapi gerombolan atau pemberontakan komunisme tahun 65. Tetapi NU dengan ketangguhannya mampu menghadapi tantangan besar tahun 65 itu, dan NU tetap eksis, berjaya, dan terus besar. Tidak kalah beratnya tantangan dihadapi oleh NU semasa Orde Baru. NU dipinggirkan, dimarginalisasi, bahkan didiskriminasi sehingga NU terpinggirkan. Tetapi dalam menghadapi cobaan yang berat ini, NU tetap eksis. Bahkan setelah tumbangnya Orde Baru, justru NU bangkit. Tidak hanya besar, tapi NU bisa menjadi alternatif bagi runtuhnya Orde Baru dengan munculnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Ketua PBNU, menjadi pemimpin negara ini, yaitu menjadi presiden. Dan ini adalah keluar dari tantangan yang berat Orde Baru, tetapi dengan ketekunan, kesabaran, dan ketangguhannya, NU bisa membuktikan diri sebagai kekuatan yang sangat besar dan disegani, sehingga pimpinan NU segala menjadi pemimpin Presiden Republik Indonesia yang mengawal gerakan reformasi tahun 98. Beliau naik tahun 99 sebagai wujud dari perubahan nasional yang sedang terjadi, dan NU terus eksis, NU terus bertahan dan berkembang hingga sekarang ini. Ternyata masa reformasi juga merupakan tantangan besar, karena di masa reformasi ini semua aliran, semua ideologi, semua kepercayaan masuk ke negeri ini, bertarung dengan sangat kuat dan bebas. Tetapi alhamdulillah, tantangan berat yang dihadapi masa reformasi ini, NU masih tetap
eksis, NU masih tetap berkembang. Walaupun ini tidak mudah, karena sebelumnya kita tidak menduga bahwa reformasi membawa tantangan gelombang modernisasi, gelombang globalisasi yang membawa sekularisasi, membawa liberalisasi, itu membawa tantangan yang sangat berat bukan buat sebuah jamiah diniyah istimewa seperti NU. Tantangan itu begitu besar, itulah banyak organisasi lain yang dulu lahir bersama-sama seusia dengan NU, banyak yang tumbang, banyak yang mengalami krisis, kemudian banyak perpecahan, banyak mengalami kemunduran karena tidak tahan menghadapi pertarungan ideologi, pertarungan aliran, dan juga pertarungan berbagai macam budaya dan tradisi yang lahir semasa zaman reformasi ini. Sehingga mereka jumlahnya begitu surut, kekuatan juga semakin mengecil. Sementara dalam menghadapi globalisasi ini, justru NU dengan tradisi yang kokoh, NU bisa menunjukkan eksistensi dirinya. Nah, setelah besar, NU juga tangguh menghadapi berbagai macam pancaroba perubahan dari zaman ke zaman. Hasilnya adalah NU menjadi organisasi yang berpengaruh dan disegani, tidak hanya secara nasional tetapi secara internasional. Perlu diketahui bahwa perubahan politik, langkah politik dan strategi politik apapun yang diambil di negeri ini, baik yang dilakukan oleh partai-partai, oleh pemerintah dan juga oleh parlemen, selalu berkonsultasi dengan Nahdlatul Ulama. Sebagai contoh, dalam setiap pemilu, NU pasti diseret-seret dan juga ditarik-tarik agar memberi legitimasi dukungan pada partai-partai yang ada. Begitu juga masa pemilihan pemimpin daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, sampai kepada pemilihan presiden, NU selalu diminta dukungannya. Karena NU ada organisasi yang besar, tangguh, dan ujungnya adalah berpengaruh. Punya pengaruh besar terhadap arus perkembangan politik di negeri ini, termasuk dalam memberikan kesuksesan seorang kandidat atau calon presiden. Ini menunjukkan kekuatan NU. Besar, tangguh, dan kuat dan berpengaruh. Nah, ini kenapa saya katakan bahwa saudara-saudara para mahasiswa, masuk NU ada pilihan tepat, pilihan strategis dengan melalui Universitas Nahdlatul Ulama di Sidoarjo ini. Ini adalah langkah menuju NU, kepemimpinan NU. Jadi saudara-saudara semua adalah calon-calon pemimpin NU. Karena itu pertama harus tekun di NU, kemudian juga bangga menjadi NU, dan juga siap berkhidmat di Nahdlatul Ulama dengan disiplin, juga kemampuan dan bakat yang saudara-saudara miliki di dalam masa depan Nahdlatul Ulama dan masa depan Indonesia ini. Nah, apa rahasianya? Kenapa NU menjadi organisasi yang besar, tangguh, dan berpengaruh? Karena NU bukan organisasi sembarangan. NU bukan sekedar sebuah organisasi keagamaan yang biasa yang hanya ngurusi soal ibadah, tetapi NU selain mempunyai dasar akidah yang kuat sebagai system of belief, sistem kepercayaan, yaitu punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, NU juga sebagai sistem ritual, punya sistem peribadatan yang khas. Kalau dalam hal akidah, kita mengikuti Imam Asy'ari atau Maturidi, yang kemudian dijelaskan sembilan rupa oleh para imam-imam berikutnya sampai kepada imam kita Syekh Hasyim Asy'ari. Itu adalah penguatan akidah NU sebagai sistem of belief, sistem keyakinan, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kemudian juga punya sistem ritual peribadatan yang khas. Di peribadatan NU adalah sangat khas, yaitu memiliki peribadatan tidak hanya sholat lima waktu, tapi dilengkapi dengan sholat sunnah dan berbagai macam amalan yang diajarkan oleh para ulama, para aulia terdahulu kita sampai pada kita. Maka
di NU punya ritualnya itu mencakup seluruh aktivitas keseharian kita, baik sosial maupun budaya. Itu ada ritualnya. Misalnya orang sejak dari kelahiran, bahkan sebelum lahir, hamil 7 bulan sudah ada acaranya, pada belum lahir. Setelah menjelang lahir diselamati lagi, itu ada ritualnya, ada doa-doa dan amalannya. Kemudian setelah lahir, pasaran 7 hari itu diselamati, kemudian ada hitanan, kemudian ada pengantenan, dan sampai acara kematian itu ada ritualnya dan ada amalan-amalannya. Bahkan setelah meninggal pun itu selalu masih ada ritual dan doa-doanya dalam bentuk hall dan sebagainya. Itu punya sistem ritual yang sangat ketat. Nah, yang tidak kalah pentingnya bahwa NU adalah merupakan system of knowledge, yaitu sistem pengetahuan. Jadi kenapa NU kuat dan bertahan? Karena NU punya sistem epistemologi, yaitu dasar pemikiran. Ya, ini harus dipelajari, didalami oleh saudara-saudara, adik-adik mahasiswa di Unusida ini, yaitu mengembangkan epistemologi Nahdlatul Ulama. Dan itulah yang menjadi sosok guru dari kebesaran dan ketangguhan Nahdlatul Ulama dalam mengarungi perubahan zaman sejak tahun 26 hingga tahun sekarang ini, dan insya Allah setelah tahun 2026 NU tetap bertahan karena punya 3 fondasi, yaitu akidah, kemudian juga budaya, dan juga dasar epistemologi ini. Dan itu tercakup dalam fikroh, ubudiyah, dan harokah. Dan itulah kenapa NU tidak hanya kuat di bidang akidah, di bidang ubudiyah, tapi harokahnya juga kuat. Yang tadi saya sebutkan kenapa berpengaruh, itu sebenarnya ada pengaruh harokah Nahdlatul Ulama. Tidak hanya di Indonesia seperti tadi saya sebutkan, tetapi termasuk besar pengaruh sampai ke luar negeri. Sebagai contoh terakhir adalah contoh yang paling awal adalah apa yang dilakukan Wahab Rasulullah ketika kerajaan Saudi berdiri kemudian menaklukkan Hijaz. Di situ ada Haramain, Masjid Haram, dan Masjid Nabawi. Maka Raja Saud mau membongkar makam sahabat dan makam Nabi. Disitulah utusan dari ulama dengan komite Hijaznya dipimpin oleh Rasulullah menentang pembongkaran makam Nabi dan situs-situs bersejarah serta kebebasan bermazhab di Saudi. Alhamdulillah, dari sebuah negara yang sangat jauh, dari sebuah organisasi yang belum lama berdiri, misi diplomatik Nahdlatul Ulama dipimpin Kiai Rasulullah itu bisa menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, menyelamatkan makam Nabi dan para sahabatnya, dan juga menyelamatkan ajaran para ulama, terutama Mazhab 4 itu selamat akibat desakan Kiai Wahab kepada Raja Saudi Ibnu Saud agar menyelamatkan kita ini. Dan alhamdulillah desakan diterima, sehingga sampai sekarang kita bisa berziarah ke makam Nabi dengan leluasa, dan yang penting bisa mengamalkan haji, mengamalkan ibadah di Haramain dengan menggunakan mazhab kita masing-masing. Nah, ini adalah keunggulan dan kebesaran ulama itu punya pengaruh besar, tidak hanya nasional tapi juga internasional. Dan yang terakhir ini adalah pengaruh kita di negeri yang sedang konflik, yaitu Afghanistan, di mana kita dulu bisa membantu negara yang lain untuk selamat ketika 21 orang Korea disandra oleh Taliban. Negara-negara yang lain tidak bisa menolong, termasuk PBB dan juga Uni Eropa, tetapi alhamdulillah dengan kekuatan moral dan kekuatan spirit ulama, maka para sandera di Afghanistan itu, orang Korea yang disandra Taliban di Afghanistan itu bisa diselamatkan. Terus kita lakukan, dan sampai sekarang kita juga ingin terus berperan baik secara nasional maupun internasional, tidak hanya di Afghanistan yang sedang melakukan transisi, tapi juga di negara lain seperti di Somalia, kemudian di Nigeria, termasuk di Yaman yang sedang bergolak ini. Nah, ini semuanya membutuhkan tenaga-tenaga, pemikir-pemikir, pemimpin-pemimpin di NU yang tangguh, yang bisa
mengontrol, mengendalikan dan juga mengawasi, memberikan kontribusi dan bantuan tidak hanya secara nasional tapi juga secara internasional. Itulah kenapa saya sebut masuk NU adalah sebuah pilihan yang tepat dan strategis untuk adik-adik mahasiswa dan untuk bangsa Indonesia ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan inspirasi dan memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa semuanya, sehingga adik-adik bersemangat dan juga tetap tekun dalam mengkaji, menggali, mendalami berbagai disiplin keilmuan, dan terutama dalam rangka mengembangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka menjaga perdamaian dunia berdasarkan B kemanusiaan dan B keadilan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq lil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.